Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara untuk mengkaluskan batang anggur, baik anggur lokal, anggur impor, RS lokal, RS impor, sama saja semuanya. Ya, gunanya untuk apa? Yang pertama, agar tahu mana bawah dan mana yang atas. Biasanya kan kita kalau dapat kiriman batang anggur tidak tahu mana yang bagian bawah, mana bagian atas, karena tunasnya tidak kelihatan. Ya, ini batang anggur atau kita biasa sebut dengan cutting, ya. Cutting batang anggur kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, seperti ini. Ya, tunasnya kadang tidak kelihatan. Nah, ini tunas di sini, tunas di bagian sini, tunasnya kadang tidak kelihatan. Nah, kalau ini sudah kelihatan ke atas, ya. Kalau ke atas berarti ini bagian bawahnya di sebelah sini, seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk menghaluskan agar saat menyambung itu keberhasilannya lebih banyak, ya. Ya, ini kalus itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya agak cukup banyak penjelasannya. Nah, ini secara sederhana saja, ya. Putih-putih yang ada di sini, nah ini namanya kalus. Nanti ya, calon akar, ya, calon keluarannya akar ini lebih cepat, ini seperti ini. Ini namanya kalus. Nah, ini mata tunasnya menghadap ke atas, ini berarti bawah, seperti itu. Nah, yang perlu dipersiapkan apa saja? Yang pertama, media tanam kokopit. Nah, ini kokopitnya seperti ini. Ini media tanam yang cukup banyak menyimpan air. Ini cukup bagus juga untuk kita pakai. Nah, ini sangat bagus untuk mengkaluskan batang anggur, baik lokal, RS, atau batang anggur yang impor juga sangat cocok, ya. Pakainya ini serabut kelapa, dari serabut kelapa yang sudah diekstrak, ya. Seperti ini bentuknya kokopit. Ini di pasar-pasar, maksudnya di toko pertanian ini sangat banyak, atau di tempat-tempat yang biasanya menjual tanaman-tanaman ini juga biasanya ada, ya. Harganya cukup murah, satu plastik biasanya 10.000, ya. Ini yang perlu kita siapkan. Caranya seperti apa? Batang yang sudah kita siapkan, misalkan kita tidak tahu mana yang atas mana yang bawah, tinggal kita ambil saja, ya, batang anggurnya. Terus kalau memang tidak tahu mana yang atas mana bawah, langsung pendam saja, tidak masalah, ya. Langsung kita pendam seperti ini, semuanya kita pendam seperti ini sampai tidak ada yang kelihatan batangnya, ya. Dan keadaan kokopit ini tidak boleh terlalu basah dan jangan kering. Yang dia basahnya itu sedang, jadi tidak menyimpan banyak air, ya. Jadi kalau kita peras, dia airnya tidak keluar. Nah, ini tapi dia basah seperti ini, ya. Ini kita pendam. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, diusahakan dia tertutup semua, ya. Usahakan tertutup semua, karena ini kita anggap saja tidak tahu mana atas mana bawah, ya, seperti itu. Kalau kita tali, ya, kita jirat tali plastiknya, atau tidak di plastik yang lebih besar lagi, atau mau di polybag boleh, di manapun boleh lah. Ini hanya contoh saja, kita di plastik seperti itu.
Nah, plastiknya kita kita jirat ya, seperti ini. Jirat, kalau sudah dijirat tutup rapat, balik seperti ini. Biarkan kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu ini sudah halus biasanya ya. Apalagi untuk teman-teman yang memang sedang sibuk, jadi tidak sempat untuk menggrafting anggur ya, coba kita haluskan dulu kayak gitu, biar anggur cepat tumbuh, cepat berakar seperti itu. Nah, ini misal di rumah kok tidak ada kokopit, alternatif lain ya, alternatif lain kita bisa pakai air ya, cukup air aja bisa untuk menghaluskan. Nah, ini sudah kita siapkan ya, ini tadi sudah memang kotor gitu ya, pakai ada kokopit yang masuk. Caranya seperti apa agar batang anggur cepat halus? Itu batangnya dibalik ya. Ya memang harus, kalau ini harus tahu ya, memang tidak perlu harus tahu atas mana bawah ya. Misalkan ini kita sudah memilih gitu ya, ini bagian bawah gitu. Lah, dibalik ya. Ini bagian bawah, jadi dibalik semainya kayak gini. Jadi nanti dia akan halus duluan. Tapi kalau semainya bagian bawah untuk bawah, nanti yang keluar tunasnya dulu ya, ini dulu. Tunasnya nanti akan keluar dulu ya. Nanti untuk halusnya nanti biasanya menyusul terakhir ya. Ya seperti itu ya. Itu kalau tidak ada kokopit ya, untuk sementara pakainya air dulu. Nah, tadi untuk batang anggur yang mau dikaluskan, apabila sudah keluar kalus dan ada yang berakar seperti ini akarnya sebaiknya dipotong, tidak perlu dipakai ya, karena akar ini nanti kalau misalkan dia sudah potong seperti ini ataupun kurang bagus ya, akar yang dari kokopit memang kalau tidak langsung ditanam itu kadang kurang bagus. Jadi sebaiknya kalau untuk rosto itu kita buang ya, kita buang saja, biarkan seperti ini ya. Nanti dia akan tumbuh lagi, tapi nanti juga sama, tumbuhnya lebih bagus langsung ke media tanam ya, media tanam yang sudah dicampur dan sudah di fermentasi ya, seperti ini. Nah, ini yang kalau ini dicoba tetap ditanam, kadang ada beberapa yang busuk akar ya. Akhirnya batang menjadi busuk semua kayak gitu ya. Ini sih masih bagus, nanti kalau coba kita tanam sih biasanya jadi gitu ya. Tapi kalau ada yang kita coba semai kokopit ternyata keluar akar, ada yang akarnya kurang bagus, malah ada yang sudah patah-patah gitu ya, patah karena bercampur sih seperti itu. Nah, ini contoh seperti ini nih. Nah, ini kan kurang bagus, dia nanti akan merambat. Nah, nanti merambatnya ke batang juga kayak gitu ya. Itu tips dari saya, cara untuk menghaluskan anggur baik lokal ataupun yang impor, sama saja caranya seperti itu ya. Gitu, terima kasih. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.